Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Eko Seftio dengan NIM 30323053. Saya mahasiswa UIN Kyai Haji Abdurrahman Wahid, jurusan tasawuf dan juga psikoterapi. Di sini saya akan menguraikan teori hermeneutika menurut Nasr Hamid Abu Yazid dan Fajrul Rahman. Sebelum kita menggali pada pembahasan, secara definisi, hermeneutika berasal dari kata Hermes, yang menggambarkan dewa Hermes menjadi penyampai pesan dari dewa-dewa Olympus untuk disampaikan pada manusia. Hermeneutika adalah cabang filsafat dan metode penafsiran yang berfokus pada pemahaman teks dan makna yang terkandung di dalamnya. Hermeneutika berusaha untuk memahami pesan yang tersembunyi dalam teks dan konteksnya, serta memahami bagaimana teks tersebut dapat diinterpretasikan oleh pembaca dan pendengar. Metode hermeneutika digunakan dalam berbagai bidang, termasuk sastra, teologi, hukum, dan ilmu sosial. Dalam hermeneutika juga terdapat beberapa pendekatan dan teori yang digunakan untuk memahami teks, seperti hermeneutika tradisional, hermeneutika fenomenologis, dan hermeneutika dekonstruksi. Setiap pendekatan memiliki perspektif dan metode yang berbeda dalam memahami dan menafsirkan teks. Sekarang kita berlanjut pada teori hermeneutika menurut Nasr Hamid Abu Yazid. Nah, sebelum itu, menurut Nasr Hamid Abu Yazid itu kan adalah seorang pemikir muslim yang terkenal dengan kontribusinya dalam bidang hermeneutika Al-Quran. Dia mengembangkan pendekatan hermeneutika yang inovatif dalam memahami dan menafsirkan teks. Menurut Abu Yazid, hermeneutika Al-Quran harus melibatkan pemahaman konteks sosio-historis teks tersebut. Dia berpendapat bahwa Al-Quran mengandung pedoman etika umum, namun tidak memberikan jawaban langsung untuk masalah-masalah kontemporer. Oleh karena itu, Abu Yazid berpendapat bahwa manusia dapat melakukan banyak hal dari luar agama untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Dalam pendekatannya, Abu Yazid menggunakan metode analisis teks bahasa sastra dan mengadopsi temuan-temuan linguistik modern serta teori hermeneutika filosofis. Dia juga cenderung menggunakan kata takwil daripada tafsir untuk menggambarkan interpretasi Al-Quran, karena menurutnya takwil lebih luas dan dapat menyentuh teks dan latar belakang budayanya. Namun untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang teori hermeneutika yang dikembangkan oleh Nasr Hamid Abu Yazid ini, disarankan untuk merujuk langsung ke karya-karya dan penelitian akademik yang membahas pemikirannya tersebut. Nah, lalu teori hermeneutika menurut Fajrul Rahman. Fajrul Rahman juga adalah seorang ilmuwan muslim yang memperkenalkan pendekatan hermeneutika dalam membaca Al-Quran secara kontekstual. Rahman menggunakan hermeneutika dalam menafsirkan pesan-pesan Al-Quran untuk merespon tantangan zaman kontemporer. Salah satu teori yang dikemukakan oleh Fajrul Rahman adalah gerakan ganda dalam menafsirkan Al-Quran. Gerakan ini melibatkan perjalanan dari situasi saat ini ke zaman Al-Quran, dan kemudian kembali ke situasi saat ini. Tujuannya adalah untuk mencari nilai-nilai ideal universal dalam Al-Quran yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat kontemporer. Fajrul Rahman berpendapat bahwa interpretasi Al-Quran harus memperhatikan konteks sosial, sejarah, dan budaya saat ini. Dia menekankan pentingnya memahami pesan Al-Quran dalam konteks zaman,
dan mempertimbangkan perubahan sosial yang terjadi sejak zaman Al-Quran diturunkan. Namun untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang teori hermeneutika yang dikembangkan oleh Fajrul Rahman, disarankan untuk merujuk langsung ke karya dan penelitian akademik yang membahas pemikirannya tersebut juga. Jadi kesimpulan pada pembahasan kali ini ialah bahwa dasar relasi hermeneutika ialah terdapat pada teks dan juga konteks dalam upaya mereproduksi makna atau metode dan tafsir baru yang mampu menjawab realitas konkret. Adapun upaya dapat memahami atas teks dan konteks, maka diperlukan unsur-unsur seperti tradisi, tempat, budaya, waktu, dan juga bahasa. Ada 3 horizon penting dalam memahami hermeneutika, yang dimana 1 perspektif pengarang, 2 teks, 3 pembaca. Dari 3 horizon ini merupakan upaya pemahaman atau penafsiran akan berfokus pada rekonstruksi dan reproduksi makna teks, yang mana bertujuan pada penciptaan kembali makna teks sesuai dengan situasi dan kondisi di mana teks dibaca atau dipahami. Hermeneutika sebagai metode penafsiran juga harus memperhatikan 3 elemen. 3 elemen di sini yaitu teks, konteks, dan kontekstualisasi. Dari ketiga elemen tersebut, maka perlu adanya memahami teks dengan benar karena di dalamnya terdapat konteks, sedangkan konteks sendiri menentukan makna atas cara teks dipahami. Penafsiran yang berbeda juga dapat menafsirkan teks yang sama pada waktu yang sama dengan cara yang berbeda. Bahkan penafsir yang sama dapat menafsirkan teks yang sama dengan cara yang berbeda saat berada di ruangan dan waktu yang berbeda. 3 pemahaman yang dapat diterima dalam pembahasan kali ini yaitu hermeneutika sebagai praktek untuk memahami atau menafsirkan sesuatu, terus sebagai cara untuk menafsirkan, dan hermeneutika sebagai disiplin ilmu yang